Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada Bengkel Engineer, masih tentang nikel sebagai bahan baku baterai. Ini adalah part 8, bagian terakhir dari serial proses metalurgi nikel untuk bahan baku baterai, dari prekursor, katoda sampai baterai. Nah, buat teman-teman silakan yang untuk merefresh kembali, itu teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya, yaitu bagaimana membuat metal sulfat. Lihat di part 3, part 4, dan part 7. Karena untuk bahan-bahan prekursor itu adalah dari nikel sulfat, kobalt sulfat, dan mangan sulfat. Nah, setelah itu metal sulfat ini diproses, ada dua jalur, menjadi karbonat atau menjadi hidroksid untuk dibuat prekursor. Dan prekursor ditambah litium itu akan menghasilkan katoda, yaitu sebagai bahan aktif untuk baterai. Berikut kita lihat pada slide selanjutnya. Ini adalah blok diagram secara umum bagaimana membuat katoda baterai dengan jalur karbonat. Selanjutnya, pada blok diagram ini lihat bagian atas itu ada kotak merah, pada bagian kiri atas itu ada air, water, kemudian mangan sulfat, nikel sulfat, kobalt sulfat, ditimbang komposisinya, perbandingannya ditimbang, kemudian airnya itu juga didosing supaya komposisinya tertentu. Nah, pada bawahnya itu adalah sintesis material, yaitu natrium karbonat, amonium hidroksida, kemudian air itu juga sama ditimbang ya dengan presisi, kemudian dicampur ke reaktor. Nah, dari reaktor masuk ke separator. Nah, separator ini adalah memisahkan antara liquid sama solid. Kemudian solidnya difilter, bisa vacuum filter, bisa filter press, kemudian di drying, dikeringkan. Selanjutnya dari dryer kemudian menuju sieve. Sieve ini ayak, screen ya, tetapi sangat lembut sekali. Kemudian diayak karbonat tadi, metal karbonat ya. Jadi di dry itu sudah menjadi metal karbonat, yaitu nikel karbonat, kobalt karbonat, mangan karbonat. Nah, setelah diayak yang masih kasar itu masuk ke ball mill. Nah, kemudian ball mill dibalikin lagi ke sieve ya, ke ayak ini. Itu ada magnetic separating, yaitu logam-logam yang bersifat magnetik itu diambil, ditarik ya oleh magnetic separating ini supaya prekursor itu lebih murni dan kualitasnya jauh lebih baik, sehingga ada proses magnetic separating sebelum masuk ke mixer untuk dicampur menjadi katoda, yaitu dicampur dengan lithium karbonat. Setelah dicampur antara prekursor dan lithium karbonat, kemudian katoda ini di sintering. Tujuannya apa? Sintering ini, lihat bagian kanan atas, ini adalah proses thermal dekomposisi, yaitu adalah lithium karbonat itu ketika dipanaskan sehingga bentuknya adalah menjadi dari lithium karbonat menjadi lithium oksid setelah disintering. Pada sintering clean ini juga metal karbonat, yaitu terdiri dari nikel karbonat, kobalt karbonat, mangan karbonat. Ketika dia disintering pada temperatur dekomposisinya pada temperatur tinggi, maka metal karbonat ini akan berubah menjadi nikel oxide, itu menjadi NiO, kemudian menjadi COO, menjadi MnO, dan CO2 nya adalah menguap. Nah, setelah disintering itu tadi sudah dari karbonat menjadi oxide ya. Kemudian ketika disintering itu masih ada partikel-partikel itu bersatu satu sama lain karena pada temperatur tinggi. Setelah
di sintering, lihat blok bagian bawah itu ada berwarna merah, itu masuk ke aglomerator untuk memecah lagi, yang gumpalan-gumpalan itu dipecah itu dengan aglomerator. Nah, ketika setelah dipecah, inilah yang disebut dengan baterai katoda. Berikutnya adalah jalur hidroksida. Tadi sudah saya sebutkan bahwa prekursor itu ada dua, yaitu karbonat atau hidroksida. Nah, kalau karbonat itu ketika dia menjadi nikel karbonat, kobalt karbonat, ketika dipanaskan maka menjadi nikel oxide. Nah, itu karena CO2-nya menguap. Nah, kalau hidroksida itu adalah LiOH kemudian dipanaskan sehingga reaksinya adalah dari LiOH, lihat sebelah kanan atas ya, itu adalah menjadi lithium oxide dan uapnya adalah H2O. Kalau karbonat itu menguap, gas itu menguap menjadi CO2. Kalau pada hidroksida itu gasnya menguap dalam bentuk uap air. Kita lihat pada slide berikutnya. Kalau kita lihat bentuk prekursor itu beragam. Sampai saat ini orang mendevelop, meriset bagaimana membuat komposisi baterai yang tepat, baterai yang punya energy density tinggi, kemudian jarak tempuhnya itu jauh, kemudian ukurannya kecil, beratnya ringan, discharging dan chargingnya cepat, kemudian harganya kompetitif. Itu yang akan dikembangkan orang. Ini di dalam slide ini ada juga baterai NCA ya, itu cathode production. Ini contoh saja buat gambaran teman-teman semua. Di sini adalah nikel, kobalt, aluminium. Itu mencampur aluminium. Itu kalau yang bagian atas itu bisa di tengah, kemudian ada yang di depan mencampurnya prosesnya, kemudian ada juga mencampur aluminiumnya itu di belakang. Jadi kalau lihat kita dari prosesnya dari atas ke bawah, lihat yang warna merah-merah itu, kotak merah ya, itu berbeda-beda bagaimana membuat baterai NCA, nikel, kobalt, aluminium. Ini adalah diambil dari site-nya LG Solution. Itu ada NCM atau NMC ya. Jadi ada orang menyebut NCM, ada orang menyebut NMC, yaitu nikel, kobalt, mangan. Kalau NCA itu sebelah kanan, itu nikel, kobalt, aluminium. Ada juga nikel, kobalt, mangan, aluminium. Itu yang terus dikembangkan orang, dan rasio dari komposisi masing-masing metal ini orang bisa membuat mencampur dengan rasio tertentu ya, dengan riset tertentu, sehingga didapatkan tadi yang kita sebutkan, yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mempunyai power density yang besar, kemudian jarak tempuhnya jauh. Itu yang diinginkan oleh produsen baterai. Berikutnya adalah kalau kita melihat di Cina ya, ternyata di Cina itu, di Alibaba ya, kalau saya cek di Alibaba, di Cina itu ada juga perusahaan tertentu menjual prekursor. Jadi khusus membuat prekursor, ada juga membuat katoda. Ya, kalau katoda itu adalah prekursor, itu adalah bentuknya adalah sudah lithium oksid dicampur, bentuknya adalah metal oksid, kemudian dicampur lithium oksid, itu membentuk katoda. Jadi di Cina itu ada produsen-produsen perusahaan tertentu yang menjual sudah dalam bentuk prekursor atau sudah dalam bentuk katoda. Tergantung komposisi campurannya, itu bisa dipesan langsung ke pabrik pembuat prekursor atau pembuat katoda. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana video membuat baterai. Ini adalah diambil dari hidrokubek. Nah, hidrokubek ini adalah membuat solid state baterai.
Berikut adalah kita lihat video bagaimana cara kerja baterai ini, baterai lithium ion.